Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ika Puspita. Di video kali ini saya mau bikin es krim rumahan. Ini dari Pop Es, variannya cantik banget ya. Dan ini bakalan laris manis untuk ide jualan di rumah. Nah, buat yang penasaran, silahkan tonton videonya hingga akhir. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload ide jualan terbaru. Terima kasih. Bahan dan cara membuatnya: masukkan 600 ml air putih, 6 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan munjung tepung maizena, 3 sendok makan kental manis putih. Kalau teman-teman pakai yang saset, pakai 1 saset ya teman-teman. Kemudian dinyalakan api kompornya. Ini dimasak menggunakan api sedang dan sambil terus diaduk-aduk ya, supaya tepung maizenanya tidak menggumpal lagi di dasar panci. Sambil menunggu, silahkan teman-teman klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya juga, supaya kalau aku upload video terbaru kalian tidak ketinggalan. Oke, ini dimasak ya teman-teman sampai mendidih. Nah, ini sudah mulai mendidih, teksturnya sudah berubah menjadi kental. Kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian langsung saja matikan api kompornya. Setelah api kompor dimatikan, jangan lupa untuk diaduk-aduk lagi ya, supaya uap panas sama busanya berkurang. Lanjut, ini didiamkan, tunggu sampai dingin. Setelah dingin, dimasukkan ke dalam freezer, ditunggu sampai adonan es krimnya ini beku. Kurang lebih memerlukan waktu 5 jam. Setelah kurang lebih 5 jam, ini adonan es krimnya sudah beku dan aku keluarkan dari dalam freezer. Lanjut, ini kita kerok semuanya. Nah, ini untuk adonannya beku tapi tidak terlalu keras seperti es batu ya teman-teman. Ini masih bisa dikerok. Kemudian pindahkan ke wadah yang lebih besar. Nah, ini untuk adonan es krimnya masih kelihatan lembut ya teman-teman, walaupun sudah beku. Nah, ini kita sisihkan dulu, dilanjutkan untuk mengetim SP-nya. Siapkan teflon yang sudah diisi menggunakan air. Kemudian ini SP-nya ditim ya teman-teman menggunakan wadah kecil. Untuk SP-nya aku gunakan setengah sendok teh SP. Kalau kalian nggak punya SP, bisa diganti menggunakan ovalet ataupun TBM ya. Oke, ini kita tim sambil digoyang-goyangkan seperti ini supaya SP-nya cepat larut. Ditunggu sampai SP-nya mencair. Nah, ini SP-nya sudah mencair. Kalau sudah mencair kayak gini, langsung saja dimatikan api kompornya. Kemudian ini ditunggu sampai SP-nya padat kembali. Ditunggu sampai dingin ya. Sambil menunggu SP-nya dingin, kita mixer dulu ini adonan es krimnya, supaya butiran-butiran es batunya ini bisa hancur dan teksturnya nanti jadi lebih lembut. Untuk satu resep ini jadinya banyak banget loh teman-teman, bisa menghasilkan 30 cup es krim dengan ukuran cup 60 ml. Oke, ini kita mixer dan ini udah lembut teman-teman. Kalau SP-nya sudah dingin, kemudian langsung saja dimasukkan SP-nya.
Ini kita mixer lagi sampai adonan es krimnya kental berjejak putih. Kira-kira memerlukan waktu 10 sampai 15 menit. Nah, untuk di tahap yang pertama, gunakan mixer yang paling rendah dulu supaya SP-nya tercampur dulu. Kalau udah mulai mengembang seperti ini, langsung saja dinaikkan ke kecepatan mixer yang paling tinggi. Oke, ini di mixer sampai mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai mengembang, kira-kira sudah aku mixer selama 7 menit. Lanjutkan mixer lagi sampai adonan bisa mengembang lagi ya teman-teman. Setelah di mixer kurang lebih 10 menit, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan teksturnya juga udah kental berjejak putih. Nah, ini adonannya sudah tidak mudah jatuh ya, adonannya sudah kokoh. Oke, ini kita bagi adonannya menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Sebelumnya akan aku aduk dulu. Nih, adonannya lembut banget dan kelihatan mengkilap ya. Tuh. Langsung saja kita bagi adonannya menjadi beberapa bagian. Nah, untuk pewarnanya kalian boleh gunakan warna bebas ya teman-teman. Setelah adonan es krimnya dibagi, kemudian aku tambahkan menggunakan pop es. Ini 1 bungkus pop es aku bagi menjadi 2 mangkuk kayak gini. Karena ini wadahnya kecil. Setelah dikasih pop es, di sini aku akan menambahkan sedikit pewarna makanan supaya warnanya lebih cerah lagi. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai pop es sama pewarna makanannya tercampur rata. Lanjut bagian yang kedua, aduk-aduk ya sampai tercampur rata juga. Lanjut untuk warna berikutnya, warna hijau, aku juga kasih pewarna makanan. Aduk-aduk ya sampai pewarnanya tercampur rata semuanya. Selesai dikasih pewarna, kemudian ini kita sisihkan dulu. Nah, ini untuk es krim yang terakhir, aku kasih 1 bungkus pop es rasa durian. Tambahkan juga pewarna makanan warna kuning supaya warnanya lebih cerah. Kemudian ini diaduk-aduk sampai warnanya tercampur rata semua. Setelah tercampur rata semuanya, lanjut ini aku siapkan plastik segitiga. Aku masukkan adonan es krim ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah nanti memasukkan ke dalam cup. Jadi tinggal semprot-semprot saja ya. Kalau teman-teman nggak punya plastik segitiga, kalian boleh memasukkan ke dalam cupnya menggunakan sendok seperti cara aku yang kemarin-kemarin ya. Tapi kalau mau lebih simpel lagi, kalian boleh gunakan plastik segitiga. Oke, ini kita masukkan adonan es krimnya dan kita ikat bagian atasnya. Lakukan masukkan semua adonan es krimnya ke dalam plastik segitiga ya teman-teman. Nah, ini setelah selesai dimasukkan ke dalam plastik segitiga, lanjut kita siapkan cup. Untuk cupnya aku pakai yang kayak gini teman-teman. Ini ukuran 60 ml, ukuran yang sedang.
Langsung saja kita semprotkan adonan es krimnya. Nah, seperti ini lebih simpel ya, jadi adonannya tidak mudah tumpah kemana-mana. Untuk susunan warnanya bebas ya. Untuk harga es krimnya ini aku jual dengan harga Rp2.000 teman-teman. Nah, kayak gini. Warnanya cantik banget ya. Oke, lakukan, masukkan ke dalam cup semuanya seperti ini terus hingga sisa es krimnya habis. Nah, ini dia teman-teman, setelah es krimnya sudah aku masukkan ke dalam cup semuanya. Hasilnya jadi 30 cup, jadi banyak banget ya. Cuma pakai 2 sendok makan tepung maizena aja. Nah, setelah ditutup nanti ini langsung saja dimasukkan ke dalam freezer. Dan jangan lupa untuk suhu kulkasnya ditinggiin ya, supaya setelah masuk freezer ini esnya langsung beku. Nah, buat teman-teman yang sering tanya kenapa es krimnya suka ada endapan di dasar cup, itu karena suhu kulkasnya kurang tinggi, jadi kurang dingin ya, dinginnya kurang maksimal. Jadi setelah es krimnya ini masuk ke freezer, langsung saja dinaikkan ke suhu yang tinggi. Oke, sekian dulu video dari aku ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa untuk like, komen di bawah, dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.